ada benteng Kasta yang letaknya itu ada di Sinyonyoi, Kecamatan Kalungku. Nah, nama Sinyonyoi juga ini itu asal kata dari itu, karena disitulah perlawanan habis-habisan antara Punggawa Malolo dengan company Belanda dalam mempertahankan benteng tersebut sebagai harga dirinya. Ya, makanya Sinyonyoi, Sinyonyonyo. Sinyonyoi sampai Manyonyo, Sampai sebonyok betul ya. habis. Kak, saya ini tuh sering sekali ke warkop. Tapi selalu ke warkop itu yang kulihat itu banyak sekali anak muda yang merasa bahwa dia hidup itu dari zaman yang tidak diperjuangkan dengan darah begitu. Saya ke warkop A, banyak orang yang main game misalnya. Saya ke warkop B, banyak orang yang menghabiskan waktu sampai tengah malam. Bicara tidak jelas juga. Bagaimana menurut Teh juga? Apalagi ini menjelang 17 Agustus. Yang pertama ya, fakta yang Safri sampaikan itu sebenarnya mengkonfirmasi data-data yang kemudian selama ini ditampilkan gitu, bahwa tingkat literasi kita memang rendah ya, rendah. Anak-anak muda kita malas atau kurang kemudian untuk mencari pengetahuan atau membaca pengetahuan tentang sejarah-sejarah masa lalu gitu. Sementara yang kita pahami bahwa keberadaan kita hari ini, eksistensi kita hari ini adalah hasil dari perjuangan masa lalu gitu. Dan itu menurut saya satu masalah, dan masalah itu tidak bisa kita biarkan. Tapi jangan dulu Kak. Siapa tahu bukan memang mereka tidak mau membaca sejarah. Siapa tahu sejarah itu yang tidak ada. Wow, itu pernyataan yang menurut saya sangat mengganggu ya ketika kita bicara tentang sejarah itu tidak ada. Sementara hari ini literatur tentang sejarah begitu banyak, baik dari buku-buku yang tercetak maupun buku-buku digital, serta masih banyak juga hari ini pegiat-pegiat sejarah yang kemudian kita bisa gali informasinya tentang itu, sehingga cenderung menurut saya sih kita ini kita ini terlalu dibuai dengan begitu banyaknya alasan gitu. Banyak sekali alasan untuk menegasikan hal-hal yang penting itu menjadi tidak penting gitu. Ya, ini kan fenomenanya ya, Safri lihat juga tidak fenomenanya hari ini. Kalau misalnya Safri paham kan pasti sejarah. Dulu ketika orang berkumpul ya, kalau kita bicara sejarah pergerakan kebangsaan, kalau ada anak muda yang berkumpul untuk minum kopi, pasti membincang tentang kemerdekaan, membincang tentang ideologi, membincang tentang kebangsaan. Sehingga kemudian lahirlah negeri Indonesia ini. Betul, lahirlah gagasan yang luar biasa. Ini artinya apa? Ada masalah dengan kita hari ini. Dan itu yang saya bilang tadi ya, ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus menjadi kerisauan kita, harus ada upaya-upaya yang kita lakukan. Sehingga menjadi penting, misalnya Safri dengan teman-teman ya melalui pegiat literasi membangun komunitas-komunitas diskusi yang membincang tentang sejarah gitu. Ya. Nah itu yang kurang sekali saya perhatikan di sini Kak. Di banyak tempat banyak orang yang menafikan pembicaraan tentang sejarah, lebih banyak membicarakan tentang politik. Kira-kira besok pilih siapa ya kira-kira gitu. Iya. Nah apa yang sebenarnya terjadi nih Kak? Karena kalau kita pikir sumber pengetahuan ini di zaman ini itu banyak sekali. Ada YouTube, ada media sosial yang justru membuat generasi sekarang itu lebih mudah untuk mendapat pengetahuan. Tapi kenapa gitu? Mungkin salah satunya itu ya karena terlalu mudah sehingga tidak ada tantangan. Serta kita kan hidup di dunia yang serba apa ya, saya mau bilang ketika sesuatu itu menjadi viral, maka jamak orang lah yang kemudian datang ke situ gitu. Kita melupakan banyak hal-hal yang sangat substansial yang seharusnya menjadi bahan perbincangan atau diskusi kita. Nah, karena gini ya, kalau bicara tadi ya, saya bilang tentang politik, misalnya banyak yang tertarik politik. Halo, jangan salah bahwa founding father kita yang begitu luar biasa dahulu itu mereka semua adalah politisi yang punya isi kepala gitu. Betul. Yang punya isi kepala. Ingat tidak apa ungkapannya Bung Karno, jas merah ya? Ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini yang kemudian hilang hari ini. Tapi hilangnya ini jangan juga membuat kita yang
sadar ini kemudian abai gitu. Makanya saya bilang penting untuk kita menghadirkan komunitas, menghadirkan ruang-ruang diskusi tentang nilai-nilai dari sejarah ini. Apalagi tadi ya, ini jelang 17 Agustus nih. Iya. Jelang 17 Agustus. Ya salah satunya sih mungkin kalau saya dari perpustakaan ya kita mau nih bikin ya mungkin untuk anak SMP itu kita akan bikin lomba puisi ya, puisi-puisi perjuangan gitu, puisi-puisi kemerdekaan. Jadi menarik sekali juga karena sebagaimana kita ketahui ini kalau kita bicara tentang literatur masyarakat Sulawesi Barat khususnya Mamuju, kita ini sebagai orang yang bisa dibilang sudah remaja ke atas menuju dewasa ini sangat sulit sekali menemukan literatur tentang sejarah Mamuju misalnya. Nah ini akan menjadi tantangan buat peserta lomba nanti nih karena mereka akan bicara tentang sejarah Mamuju tapi sangat kekurangan literatur. Itu ya hal yang saya tidak bisa sangkal bahwa literatur tentang sejarah Mamuju itu kita masih sangat minim. Bahkan di perpustakaan pun kita paling punya 2-3 buku yang membincang tentang sejarah awal mula Mamuju itu ya. Bahwa kita harus menggali itu, kita sedang berupaya untuk itu, kita sedang mengidentifikasi semua sumber-sumber informasi tentang sejarah-sejarah Mamuju. Bahkan kami ya dari perpustakaan dan kearsipan kemarin membangun komunikasi dengan Badan Arsip Nasional untuk kemudian menggali informasi-informasi apa saja sih yang ada nih terkait sejarah kemamujuan itu yang kita coba dan mungkin kedepannya ya ada. Oh iya ada, jelas ada. Ada yang bahkan ada yang berbahasa Belanda tuh. Ada jurnal-jurnal orang Belanda yang membincang tentang sejarah perlawanan Mamuju. Dan di Mamuju saya ada satu orang ibu guru SMA kalau saya tidak salah, Ibu Hapsa itu punya tesis tentang sejarah perjuangan pahlawan Mamuju yang saya lupa. Mungkin menarik tuh kalau kita supaya kita ini sebagai yang muda-muda bisa tahu ini sejarah Mamuju. Kita tahu tentang pahlawan Mamuju itu siapa, sejarah Mamuju itu clear gitu ya. Tidak selalu jadi gini. Tadi kayaknya lewat di belakang kok merinding ini Kak. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Mau kayaknya 17 Agustus deh. Iya Kak. Serius selalu makan saya, Sapri. Ada Pak Anies. Astaga. Ay, tidak boleh tadi. Lagi saja gak masuk, Kukira Sapri di Pak Kadis ada kepale. Ada Kak. Oh, Dodo ada Kak. Kalau ada Kak itu ada Pak Kadis. Terus untuk 17 Agustus ini Pak Kadis ada kah? Ada, selalu ada. Jadi kita harus ada dan selalu ada. Oh iya haruslah selalu ada. Tapi ada kegiatan-kegiatannya di? Insya Allah kita akan bikin kegiatan. Soalnya ini tunggu-tunggu juga ini informasi kegiatan dari RT kelurahan tidak ada sampai sekarang. Tuh dapat ini informasinya. Jangan sampai kita tidak lomba makan kerupuk. Iya loh. Kasih masuk paku di botol. Iya, jangan sampai Sapri tadi yang kita bincang ya. Lomba makan kerupuk itu mempengaruhi nih anak muda hari ini menganggap bahwa sejarah itu semudah makan kerupuk gitu. Perjuangan itu semudah itu gitu. Betul. Yang sampai cuma dimaknai sekecil itu ya. Serendah itu jadi jangan. Jadi bahwa kalau bicara soal sejarah perjuangan pasti ada pahlawannya nih. Iya, selalu. Ada teka-teki Pak Gadis. Iya. Wow. Pahlawan langsung minta teka-teki. Pahlawan apa? Kalau bisa tanya Pak Gadis, minasa harus kita traktir. Harus. Pahlawan apa yang ada di rumah? Pahlawan apa yang ada di rumah? Istriku. Oh, salah. Romantis ternyata kan? Romantis sekali memang. Apa paling kacau? Menyerang Ki. Angkat tangan. Menyerang kita? Ayo, ting tong. Menyerang? Iya, oke. Jendela Sudirman. Jenderal itu. Jenderal. Teka-teki di luar Nurul. Iya. Sejauh ini yang paling jauh. Iya, Pak. Tidak pernah terpikir. Nyambung ya. Tunggu dulu tadi saya dengar Pak Kadis sempat waktu saya lari-lari itu saya dengar ini Pak Kadis Sapri sebut tentang sejarah Mamuju. Sejarah Mamuju iya, ya. Kak. Tadi kita banyak membahas tentang itu, bincang-bincang tentang itu.
Jadi kan ini 17 Agustus bukan sekedar memperingati pahlawan nasional, tetapi ada juga pahlawan-pahlawan lokal, Kak, Ya. yang jarang dibincangkan. Tapi kalau berbicara soal sejarah Mamuju, maka kita harus melihat juga Sulbar secara keseluruhan. Iya, Ya, harus. bahkan Indonesia Jelas. pasti. Ya, Indonesia. Nah, yang paling banyak tahu tentang kalau Sulbar ini Kak Adi Arwan. Saya panggil dulu lah, kayaknya tadi ada di belakangku. Oh iya. Mana Kak Adi ya? Kak Adi! Jangan kita ria, ay. Iya. Bangun nih nanti tuh anak kecil. Oh, anak kecil di mana ini? Ada nih Kak Adi tadi? Alhamdulillah. Kak Adi, kita kemana dulu? Aman nih diskusi kalau ada Kak Adi. Ayo nih kita pulang Sapri. Jadi fungsi tak sekarang ini mendengarkan. Iya, mendengarkan. Silakan dikisahkan Pak. Saya aja mau mendengar. Kita ini narasumber utamanya kayaknya, Kak, pada malam hari ini. Iya. Jadi kalau konteks kemerdekaan dan pahlawan itu kan cakupannya sangat luas. Dan tadi saya mendengar ada apakah kita misalnya memuju punya pahlawan misalnya. Itu jelas ada. Perhatikan Pasti. saja nama-nama jalan di kota ini. Iya. Kita akan menemukan orang-orang yang namanya disematkan karena itu pasti ada alasannya. Ya, misalnya Punggawa Malolo. Iya. Itu kan nama pahlawan kita itu di Mamuju kan. Sapri tahu ya? Tahu nama jalannya. Tapi Dan kalau nama dia sebagai Cirenai, sosok itu ada kan, ada semua itu. Ya, jadi kalau yang ada tugunya Parkiran. Iya, parkiran. Nah, itu kan pahlawan lokal kita di Mamuju. Jadi banyak. Cuman ini kan mungkin belum dieksplor, belum dielaborasi dalam bentuk catatan yang lebih komprehensif ya. Jadi seperti itu. Itu penting untuk selalu dituliskan itu, Kak, dibincangkan supaya Iya. generasi-generasi kayak saya ini yang masih 17 tahun masih tahu lah, Kak, tuh, tentang sejarah-sejarah itu. Jadi kan sejarah itu kan ada dua pendekatannya. Apakah kita dari lisannya, tuturannya, atau tulisan. Nah, kalau dia tulisan, maka dia sifatnya statis. Dia terbaca dan tidak akan berubah kan? Ya. Nah, yang repot kita kalau sejarah ini hanya selalu dituturkan. Iya. Nah, ini bisa melebar kemana-mana atau menjadi sempit. Iya. Ya. Tapi saya melihatnya sebagai pemerhati ya. Saya bukan sejarawan, pemerhati sejarah saja dan lagi nulis sejarah gitu. Iya. Sejarah apa yang dia rasakan? Minimal sejarah diri saya. Biografi ya. Nah, saya pernah diskusi sama Pak Kadis bahwa kalau kita belum mampu membuat misalnya buku yang satu misalnya tentang tokoh besar kita di Mamuju, paling tidak dalam bentuk kompilasi tokoh-tokoh. Ya. Kalau kita tidak memiliki waktu karena menulis itu membutuhkan waktu, ya biarlah orang-orang di belakang kita yang akan melengkapi itu. Jadi yang penting kita memulai dulu. Ya, apa karya kita bagi mereka? Karena kalau kita menuliskan mereka dalam bentuk biografi misalnya, ya, itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap mereka. Nah, itu salah satu cara kita menghargai mereka dalam momentum kemerdekaan tahun ini. Tugasnya Pak Kadis ini untuk bikin Iya. bukunya ini. Kita tinggal Sebenarnya saya mau lihat ke sana ya, tapi saya Kapan dituliskan? harus tercolek, ini harus tercolek. ya, Kita upayakan ya. Dalam waktu dekat. Iya. Supaya nanti ke depan itu jadi legasi, Kak. dia kayak proklamasi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini mah kalau tidak bisa dalam Berat fisik, tantangan ini. berat. ibu-ibu. mengalahkan instruksi presiden. Tapi kalau berbicara soal pahlawan lokal, Iya. maka kalau untuk skop yang lebih besar, Tanah Mandar, Sulawesi Barat ini Iya. juga memiliki pahlawan yang saat ini sudah masuk dalam kategori Iya. pahlawan nasional. Iya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita sejak dulu itu asa nasionalisme memiliki NKRI itu sudah Iya. sangat besar. Ya. Kalau untuk sementara kan yang kita kenal dan sudah mendapat keputusan dari pemerintah itu kan baru Andi Depu. Iya. Nah, di belakang Andi Depu ini atau di depannya sesungguhnya banyak tokoh-tokoh yang juga berjuang bagi daerah kita. Ya, biasanya kepahlawanan itu akan diukur seberapa besar dampaknya, dampak perjuangannya gitu. Ya, berapa luas pengaruhnya ketika dia berjuang dan sebagainya. Akan banyak pahlawan, misalnya kelompok-kelompok kecil di daerah-daerah tertentu, dia juga pahlawan bagi komunitasnya. Ya, dalam skopnya yang terbatas mungkin. Ya, tapi saya kira kalau dalam konteks sejarah Mamuju ini tetap menjadi bagian dari sejarah perlawanan orang-orang Mandar terhadap Belanda.
kalau kita mau melihatnya secara lebih luas ya. Karena kalau kita membaca bukunya Prof. Idam Khalid Budi, dia menulis tentang sejarah benteng kayu Mangiwang atau Mangibang itu, dia menyebut bahwa benteng kayu Mangiwang itu adalah benteng terakhir perlawanan orang Mandar melawan Belanda di daerah kita ini. Ya, setelah perlawanan itu disapu bersih mulai dari Polewali sampai ke sini. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa apakah kita ini juga dijajah Belanda sampai 350 tahun? Ya. Saya mau mengatakan bahwa kita tidak sampai itu. Ya, karena secara de facto Belanda itu baru berkuasa secara full itu setelah Amanawewang itu ditangkap. Ya, dan dia singkat gitu. Setelah itu berlanjut dengan perlawanan-perlawanan yang sporadis dari pahlawan-pahlawan kita. Ya, karena kalau kita membaca beberapa jurnal dan tulisan-tulisan yang saya pikir bisa kita menjadikan referensi, bahwa setidak-tidaknya 3 kali orang-orang Belanda itu atau VOC ya, itu pernah melakukan ekspansi militer ke Mandar ini. Ya. Nah, setelah perjanjian Bungaya itu, ya, kita pernah mengenal peristiwa ketika dia mau meruntuhkan Balanipa yang waktu itu muncul tokoh yang bernama Deng Deoso misalnya, itu adalah ekspansi pertama ya, untuk menghancurkan ya, karena mereka kan mau melebarkan kekuasaannya di Sulawesi. Lalu ketika tahun 1800-an itu ketika fase Tokave ya, salah seorang pejuang kita yang dibuang ke Pacitan ya, lalu menyusul kemudian Amanawewang, itu fase kedua ya. Lalu ada fase ketiga yang setelah perlawanan besar ini yang termasuk tokoh-tokoh lokal besar Mamuju yang kemudian berperang sangat gigih melawan mereka. Ya. Itu sebelum 45. Iya. Karena kita memiliki riwayat panjang mengenai pembentukan daerah kita ini. Kan dulu kita kerajaan. Ya. Jadi ketika Belanda itu berperang yang saya sebutkan tadi, itu model pemerintahan kita di daerah kita ini masih kerajaan-kerajaan. Mulai dari Binuang, Balanipa, Banggai, Pamboang, Sendana, Tapalang, ya, Mamuju dan sebagainya. Itu masih itu. Nah, kan ada konteks lain ketika juga ada revolusi di Mandar ini setelah pasca kemerdekaan. Tapi itu mungkin didiskusi lain kali. Kita batasi saja ya. Karena kita kan bicara tentang kemerdekaan 1945. Iya. Ya. Kalau di beberapa daerah termasuk di Mandar ini, di Makassar misalnya, benteng Sumba Opu itu adalah artefak dari perjuangan Raja Goa saat itu. Dan kalau kita ke Mandar, benteng di benteng yang di Majene itu adalah Amanawewang ya. Itu menunjukkan bagaimana patriotisme di zaman Amanawewang. Lalu kemudian ada benteng kayu Mangiwang. Ini kalau di Sumbar ini saja yang sering saya dengar. Atau ada lagi Kak, tapi saya kalau kita menyimak beberapa sumber-sumber lokal kita, misalnya di Majene, Amanawewang itu memiliki 7 benteng. Ya. Yang di Adolang itu yang paling banyak disebut ya. Tapi paling besar ya? Iya, paling besar. Karena Amanawewang itu juga membangun benteng yang mampu melihat alur kesibukan orang-orang Belanda itu di Dermaga. Itu di sekitar Tanjung ke sana itu. Ada juga bentengnya di sana. Ada juga benteng di sekitar wilayah dekat-dekat Tande. Ya. Ini sumber lokal yang mengatakan ke saya bahwa itu ada sekitar 7 yang dia buat, yang itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pola perlawanan yang luar biasa dan masif gitu. Ya. Jadi kalau dia dihadang di sana, dia bisa lari ke tempat lain. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pengikut. Ya. Jadi dan jangan lupa bahwa ketika Amanawewang misalnya melawan Belanda itu, dia tidak sendiri, banyak orang yang terlibat, orang Sendana, orang Tapalang, orang Mamuju yang datang ke sana. Makanya saya pernah membuat satu tulisan yang menyebut bahwa dia adalah panglima semesta, karena dia titik-titik perjuangannya itu masuk ke Mamuju, masuk ke Tapalang. Ya. Dan begitu dia mampu ditangkap dan dikalahkan, orang-orang di belakangnya ini kemudian melakukan perlawanan lanjutan lagi. Jadi tidak berhenti kan? Dia berpindah gitu. Menjadi spirit ya, jadi ada gitu. Ya panjang lah.
Iya. Banyak. Kalau untuk pahlawan dari Mamuju, sepertinya ada pernah tesis ya yang mengangkat itu. Oh ya, itu tadi yang saya di Itu awal. dari putra daerah sini ya? Ya, saya bincang dengan siapa sampai namanya? Kak Hafsah. Hafsa ya. Kalau saya tidak salah dia guru kan ya? Ya, guru. Ada tuh Kak Hafsah kayaknya. Ada ya? Ada ya? Mau dipanggil? Sampai panggil dulu. Oh iya. Dijemput. Jemput dulu ya. Jangan digendong ya. Dijemput. Tidak. Ih, ternyata ada juga di sini. Ada juga. Oh, Hafsa. Yeay. Ayo Kak. Oh, ini ahlinya. Iya. Punggawa, kalau mau tahu tentang Punggawa Malolo ya sama Hafsa. Iya. Itu Punggawa Malolo berarti punggawa Saya yang awalnya itu ganteng pikirnya ya. Punggawa Malolo karena Malolo itu adalah untuk perempuan. Iya. Saya pikirnya itu perempuan. Saya juga Punggawa ini. Malolo. Iya. Nah, bagaimana tuh Kak Hafsa? Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, sebagai putra orang Mamuju ya, Iya. saya merasa terharu mendapat undangan untuk memperjelas bagaimana sejarah kepahlawanan dari Mamuju kita ini yang tidak pernah terekspos bahkan terlupakan. Dan ironinya yang seperti tadi Kak disampaikan bahwa di setiap jalan terpampang nama-nama dari pahlawan ini, ada Lala Parimuku, ada Iya. Matalunru, ada Punggawa Malolo, ada Patana Bone, Patola Lipu, Iya. tapi semua itu terlupakan. Anak-anak kita generasi sekarang itu tidak ada yang tahu bagaimana sejarahnya. Cuma nama-nama jalan saja. Nama-nama Cuma Iya. jalan nama-nama jalan saja ya. Ya. Iya. Jadi di sini saya tergelitik untuk mencoba mengangkat, Iya. mencari tahu secara metode sejarah untuk mengangkat kisah ini, bahwa ini memang fakta sejarah yang tidak bisa ditepiskan. Ini kenyataan, ya. Jadi saya mencoba menuliskan dalam tesis saya salah satu figur pahlawan yang untuk orang Mamuju itu sangat terkesan. Kenapa? Karena beliau ini sangat religius. Iya. Jadi dikenal dengan nama Punggawa Malolo atau Dematinja. Nah, jadi karena tahun lahirnya ini tidak, beberapa bisloid yang saya periksa tidak tercover, hanya saja bahwa disampaikan pada umur 17 tahun dia sudah melakukan perlawanan perompakan di laut-laut Majene dan Mamuju, di perairan Majene dan Mamuju ini. Iya. Dia melakukan perompakan kapal-kapal Belanda itu di usia 17 tahun. Jadi saya menghitung bahwa masuknya Belanda itu sekitar 1862, berarti 17 tahun kita hitung ke belakang, berarti beliau lahir ini pada tahun 1845. Iya. Nah itu Dematinja ini. Nah Dematinja ini salah satu sosok figur yang dikagumi rakyat Mamuju pada masanya. Karena yang saya sampaikan tadi itu adalah bahwa pertama beliau itu sangat religius, kemudian sifat patriotiknya tinggi sekali. Terbukti pada akhir masa hidupnya dia sempat adu tanding face to face, Iya. fighting dengan Fight. ya Duel ya. duel maut dengan J. Buberman, Gubernur Jenderal Belanda yang Iya. masuk ke benteng Kassa. Jadi tadi ada disampaikan ada hanya benteng Iya. kayu menyiwang ya. Ada benteng Kassa yang letaknya itu ada di Sinyonyoi, Kecamatan Kalungku. Iya. Nah, nama Sinyonyoi juga ini itu asal kata dari itu, karena disitulah perlawanan habis-habisan antara Punggawa Malolo dengan company Belanda dalam mempertahankan benteng tersebut sebagai harga dirinya. Ya, makanya Sinyonyoi, Sinyonyonyo. Senyonyo sampai manyonyo. Sebonyok betul ya. Habis. Ada lagi di sejarah kita ini ya. Ya, Sinyonyoi itu disitulah, makanya dinamakan Sinyonyoi itu sebagai tempat untuk pokoknya habis-habisan lah. Iya. Fighting dengan Belanda sampai diburu kemudian masuk ke benteng Kassa. Ya, benteng Kassa disitulah almarhum Punggawa Malolo akhirnya tewas di tangan J. Buberman setelah adu duel maut. Nah itu. Jadi itu sejarah Punggawa Malolo yang mungkin sedikit banyak orang tidak tahu ya. Selain itu beberapa pahlawan dari Mamuju yang membangun benteng Kassa ini ada Lala Parimuku dengan Aco Amana Andang. Nah ini juga yang bahkan tidak pernah tertulis, tapi di dalam tulisan Insya Allah saya JWLH tulis, Ya, tugasnya tadi tuh. Ditunggu JWLH itu Saya tertulis. lagi menyimak ini. Ya.
Jeolets itu tertulis bahwa Aco di Lets ya, di Lets Iya, ya, di Lets. di Lets. Presiden Mandar itu ya. Iya, asisten residen Mandar yang bertugas tahun 1907. Nah, kemudian jadi saya sebut di sini 6 sekawan Iya, iya. dalam melakukan perlawanan itu. Iya. Karena di benteng Mungkin bisa diurut coba. ya. Kalau di Benteng Kasa ada pahlawan namanya Punggau Malolo atau Daimatinja. Kemudian Lala Parimuku. Kemudian Aco Amanandang. Jauh ke utara ke Budong-Budong di Benteng Kayu Mangiwang ada yang nama Cirinai, Cirinai ya. Patololipu dan Patololipu. Patanabone. Ini Patololipu anak muda juga ya kan? Ya, karena di umur beliau itu kan remaja, 20 tahun masa-masa katanya ya, sekitar 20 panasnya kan. Jangan-jangan Iya. yang 6 orang ini anak muda semua ya? Anak muda semua Iya, ya? anak muda semua. Ini bisa jadi spirit ini. Iya. Wah, ini penting ini. Ini kita sudah berapa orang ini anak muda? Tinggal berapa orang ya? Ini kameramen ya. bisa. Iya, iya. Anak muda semua ya. Ya, lanjut. Patololipu itu ganteng sekali katanya. Saya Itu- membaca sejarahnya, Oh, saya membaca sedikit. Itu dibaca ada referensinya atau hanya Ada tutur? referensi, ada Oh, saya kira referensi. hanya tutur saja. Cuma di tahun 1862 setelah penandatanganan Lange kontrak atau kontrak panjang yang Panjang. diadopsi dari perjanjian Bunga Wanyai Iya. Bungaya itu dibawa ini kemudian diberlakukan juga di Mandar. Iya. Betul. Itulah yang Pengaruhnya sampai ya? Iya, akhirnya. iya. menimbulkan perlawanan dari orang-orang pribumi karena menganggap kenapa kamu yang datang ini sementara kami bebas untuk berdagang dengan orang Inggris, orang Cina, orang Iya, Arab. Betul sekali. Nah, seperti itu sehingga ada riak-riak apalagi namanya riak-riak perlawanan Perlawanannya. seperti yang dikatakan oleh Noterbon nama Belanda Ya, ya. pokoknya itulah. Itulah. Noterbon mengatakan di situ bahwa untuk mengatasi perlawanan ini maka diminta untuk pemerintah Belanda yang ada di Jawa Ya. untuk segera Ekspedisi militer. ekspedisi militer itu. Ya, itu yang saya maksud tadi. Itu. Ekspedisi militer yang Iya, diminta itu untuk mengatasi para perompak-perompak karena sudah ada riak-riak perlawanan ini. perompak dalam perspektif Belanda pastinya. Iya. Iya, iya. Kan mereka menyebut kita itu perompak. Padahal sesungguhnya mereka yang perompak. Ya. Seperti halnya di Kerajaan Tapalang, raja terakhir yang dipilih oleh Hadat itu bernama Cakeo dan Pariba dilenserkan kemudian Pengangkat raja. Iya, mengangkat raja dari Versi versi Belanda. Belanda yang bernama Naik Sakur yang sementara itu juga masih memerintah di Kerajaan Mamuju. Itu. Jadi itu terjadi pada tahun 1862. 1863 cucu dari Cakeo dan Pariba ini tidak menerima bahwa ada penandatanganan Lange kontrak Perjanjian yang panjang itu ya. iya, yang diberlakukan di kerajaannya. Iya. Maka Matalunru ini melakukan perlawanan dan meminta bantuan ke Punggau Malolo dan Iya. Punggawa-Punggawa yang ada di Mamuju Iya. untuk membantu Betul perlawanan. Betul sekali. Ya, hanya saja perlawanan Matalunru juga berakhir karena provokasi Belanda secara militer ini tidak mampu dihalau oleh Matalunru. Persenjataan mereka lebih canggih. Pasti. Lebih Iya. maju kan. Kalau pahlawan-pahlawan kita hanya mau modal patriotik, medan, inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada generasi sekarang. Dan itu dimulai di saat muda ya. Iya, masa anak muda. muda mereka. 17 tahun 17 tahun. perlawanan Kalau itu sudah. Patololipu itu sekitar 20 tahun kalau saya sekarang Iya. ya. Jadi memang relatif usianya muda sekali. Ya, Masih untuk tampil berapi-api. menjadi hero kan? Iya, betul. Kan itu Yang hilang hari ini Ya. kayaknya Kak. Anak muda sekarang bangunnya aja jam 11. Itu anak muda palsu. Tapi bisa jadi Anak muda yang di sana. dia berjuang di bidang yang lain meskipun udah angkat senjata. Jadi menarik tapi tadi yang disampaikan dalam hal di yang Hafsa lain. bahwa perjanjian panjang yang dibangun atau dipaksakan oleh POC atau Belanda itu ya, karena setelah abad 18 itu sudah ada POC lagi Bu ya. Iya. Itu sudah masuk Hindia Belanda. Karena POC itu habis karena korupsi dan Iya, sebagainya. betul. Iya. Beserkan Mereka dengan- rusak sendiri ya. Rusak sistemnya kan. Yang menarik ini dalam beberapa referensi yang saya baca bahwa meskipun mereka membuat perjanjian dengan para raja khususnya di pesisir ini ya, Pitu Bawai Minanga, Pitu Bawai Minanga. tetapi ya itu tadi kelompok-kelompok pejuang yang menolak itu kan dia tetap melawan. Misalnya dia merompak atau tetap melakukan ekspor ke
di tempat lain kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Kan dulu kan ekspor itu sasarannya ada yang ke Malaysia, ada yang ke Inggris, dan mereka melakukan itu di lautan kan gitu. Jadi makanya orang-orang Belanda itu menyebut nenek moyang kita ini sebagai orang-orang pulau yang keras kepala gitu. Karena meski ada perjanjian, raja-raja, gitu. tapi di lautan itu lain aturannya kan. Jadi mereka bilang ya itu aturan di darat. Di laut kami punya aturan kan gitu. Artinya gini ya, selama mereka mau menjajah, mereka tidak akan pernah nyaman gitu. Iya, pokoknya enggak nyaman. Karena waktu tahun 1800-an yang disebut tadi itu sebenarnya secara de facto belum dia mau menginjakkan kakinya di tanah kita ini belum, ya. Dia baru menguasai sistem perdagangan saja, ya. Karena dia menguasai lautan kan. Kan ini kan bagian imbas karena moyang kita ini PBB itu bersekutu dengan gua kan. Di masa-masa itu kan, jadi semua sekutu gua kan dibabat juga kan. Saya mendengar ya mungkin Bu Hafsa punya hasil risetnya kayak pelabuhan-pelabuhan yang besar itu yang di sini ya, apalagi di Kuri-kuri, kemudian khususnya Budong-Budong itu kan dibakar habis setelah Bungaya kan. Itu dihancurkan supaya tidak ada pelabuhan-pelabuhan pembantu yang menjadi penopang pelabuhan Makassar. Kayak begitu. Diputus jalur transportasi dagang. Memutus jalur. Tapi kan para pejuang ini kan juga kreatif juga. Kan mereka pedagang, pejuang juga. Iya, betul. Nah, Sapri, luar biasa sekali ya tadi ini ya kalau kita dengar sejarah dari Kak Hafsa dan juga dari Kak Adi. Saya tuh semakin bangga sebagai orang Sulawesi Barat. Betul Kak, apalagi ternyata yang disebutkan banyak anak muda nih. Jadi saya Anak merasa muda. Terbakar ini. Terbakar gelora mudanya. Sudah ada api itu di kepala siapa? Nanti diedit ya pakai api, betul ya. Jadi tapi pastinya bahwa harus ada semangat yang terus diberlanjutkan hingga saat ini. Bagaimana nilai-nilai perjuangan yang dulu yang dilakoni oleh anak muda itu tetap ada hingga saat ini. Bagaimana tuh Kak Adi? Untuk bisa meneruskan. Ya, saya kira tadi yang disebutkan Bu Hafsa itu tentang anak muda, patriotisme. Patriot itu kan sikap kepahlawanan. Dia berani membela kebenaran dan tidak mudah terpengaruh gitu kan. Kan itu patriot. Jadi kalau kita lokalkan, ada mengatakan misalnya buat di Depok, itu kan disebut Tomuane. Dia Tomuane. Bukan Tomuane. Iya, kalau Tomuane, laki-laki. dia laki-laki. Tapi kalau dia Tomuane, dia kesatria, dia hero, dia patriot. Ya, meski dia perempuan misalnya. Ya, kayak Bu Hafsa misalnya perempuan, karena dia patriotik, maka dia Tomuane. Ya, jadi dia bisa lebih dalam unsur Laki gitu. Lakinya itu lebih kuat daripada laki-laki sesungguhnya. Dia laki. Jadi kita berharap terhadap ada di generasi muda ini yang mungkin tertarik pada studi sejarah untuk mencoba menggali atau menyaup semangatnya kan. Apalagi kan ini dalam konten Agustusan ya. Bahwa kita juga punya pahlawan-pahlawan yang begitu gagah berani ya, di daerah kita sendiri ya, di daerah lain juga ada ya, tapi paling tidak kita memahami dulu ya bahwa kita juga di daerah ini ada ya, saya kira itu. Dan untuk mengetahui sejarah itu jangan harus baca buku. Iya, jelas. Harus membaca ya. Karena membaca itu keren. Bagus nih nanti buku risetnya dibukukan. Ya. Kak Hafsa ini nulis tesisnya pasti menggali banyak referensi, membaca. Tidak tiba-tiba gitu. Kalau masih dalam bentuk tesis, maka itu hanya konsumsinya Bu. Iya. Harus dibukukan. Betul. Supaya dia menjadi pengetahuan umum kita. Betul kan. Meskipun pada akhirnya akan menuai banyak tanggapan. Ketika buku itu banyak dibincang, itulah buku yang bagus. Ya. Betul. Ini Karena saja pasti belum dibaca, jadi buku. ya, Belum dibincang. jadi buku sudah dibincang. Berarti dia baca kan? Betul. Judulnya nantilah sebentar. Bisa konsultasi langsung sama Kak Adi. Yang penting bukan judul-judulan. Iya. Oke, kalau Kak Hafsa sendiri bagaimana itu? Kak, Kalau saya untuk sebagai tetap pengajar bersemangat. juga dalam rangka membangun karakter bangsa dalam hal ini rela berkorban dan sifat
patriotik. Ya kita bisa contoh tadi dari sikap-sikap yang dimiliki oleh para pahlawan kita dari Mamuju Manakara ini khususnya ya, seperti Punggawa Malolo, di mana beliau ini sangat religius dan memiliki sifat rela berkorban. Kenapa saya katakan rela berkorban? Karena dia membuang masa mudanya di umur 17 tahun sudah melakukan perlawanan besar. Ini sudah membuang masa muda. membuang masa muda. 17 tahun. 17 tahun dia sudah melakukan Itu perlawanan. SMA ya buat saya. Iya, Kelas SMA. berapa itu? Itu kelas kelas 2, kelas 3. 11 sih. Kelas 11. Coba. Sementara remaja-remaja kita masih mager, malas gerak. Enggak semua juga kan, enggak semua juga. Bahwa ada yang seperti itu ya, tapi tidak semua juga ya. Kaum rebahan yang produktif ya, semoga. Ada yang maba, malas membaca. Jadi sekarang itu anak muda kita harus sering membaca, Ya, selalu harus. membaca ya. Setidaknya Wajib. perjuangan yang bisa dipetik dari perjuangan yang angkat senjata itu bisa dengan perjuangan membaca itu. Iya, iya. Menjelaskan Iya. kisah-kisah mereka. Sehingga generasi-generasi selanjutnya mengetahui nih perjuangan-perjuangan zaman dulu. Karena kalau tidak dituliskan, tidak ada literatur, kita juga tidak tahu ini generasi muda. Yang sampai kita tahu cuman artis-artis Korea, artis-artis Bollywood. Oh, tahu ya? Iya, Tahu. Budaya populer itu tahu kan harus. Kalau Ini populer artis- culture ya semua lah. Kak Safri pasti hafal. Iya, karena tidak dipungkiri pengaruh Arab, Cina juga tidak pernah ada di masa Punggawa Malolo itu. Sudah ada di masa itu. Sudah ada ya? Ada. Jadi bukan hanya sekarang. Hubungan perdagangan itu sudah dengan orang Arab zaman itu. Ya. Poin pentingnya muda, tidak sekedar muda, apalagi muda terpengaruh. Iya. Itu mudah. Itu mudah. Oh muda ya? Oh, Ya, mudah-mudahan. Tapi kurang lengkap kayaknya nih Kak, kalau kita tidak dengar perspektifnya dari Pak Kadis ini. Iya, Khusus mengenai pemuda, ternyata di zaman dulu punya perjuangan yang cukup besar. Kadis muda juga ya. Iya, kayaknya kalau nggak keliru ini Kadis termuda sepanjang sejarah. Birokrasi menuju ke Sejarah ya? ya, kalau tidak salah. hiperbola ini, hiperbola. Siapa yang menuliskan ini? Jangan. Sejarah juga ternyata. Bagaimana menurut Teh? Bagaimana? Jadi yang Tepuk pertama ya. tangan dulu ya. Tunggu dulu, ini keturunan dari Pak Marica atau apa? Insya Allah keturunan yang baik-baik lah. Iya. Eh, secara pribadi ya yang saya mau sampaikan bahwa anak muda penting sekali untuk kita menjejak sejarah, mengetahui sejarah, karena sejarah tentang masa lalu, sejarah tentang perjuangan sebenarnya itu bisa membangkitkan kekuatan dan motivasi nih buat anak muda. Dia bisa menjadi kita kan sering begini membanding ya. Jadi kalau anak muda ketika kau ingin membanding apa yang kau alami hari ini, apa yang kau rasakan hari ini, maka penting untuk melihat apa yang mereka pendahulu kita lakukan untuk kita merasakan apa yang ada hari ini gitu. Jadi itu pertama, itu untuk motivasi. Yang kedua, bahwa kita selalu sepakat bahwa usia itu, umur dan waktu adalah hal yang begitu mahal, tidak mungkin terulang dan tidak mungkin kita beli. Jadi menjadi penting usia yang begitu singkat ini kita isi dengan apa, karena pada akhirnya pertanyaan paling penting buat kita semua, kita ingin dikenang sebagai apa. Upaya-upaya untuk mendorong generasi muda peduli dengan nilai-nilai lokal, peduli dengan sejarah perjuangan, untuk menggali informasi tentang itu, kita hadirkan narasumber-narasumber seperti Kak Hafsa, Kak Adi ini untuk memberi kita informasi-informasi. Selain itu kita juga membuat beberapa event-event yang pastinya sangat erat kaitannya dengan persejarah perjuangan. Di momentum 17 Agustus ini insya Allah kita akan adakan lomba baca puisi perjuangan. Selain itu kita juga akan melaksanakan lomba penulisan cerpen ya, penulisan cerpen dengan konten-konten lokal. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Selain bahwa kita mungkin nanti ke depannya sesuai masukan dari Kak Adi tadi dan informasi dari Kak Hafsa, ini penting nih untuk kita sama-sama bersama membangun kesepahaman bersama untuk mendorong semua karya-karya tulis terkait kemamujuan ini itu bisa dibukukan lah, dia menjadi hasanah pengetahuan yang ada di perpustakaan dan kabupaten Mamuju. Itu menjadi harapan kita semua. Safri, Iya Kak. ini perkembangan zaman
itu memberikan banyak belenggu kepada generasi muda kita, pastinya. Dan ini pasti harus ada banyak strategi untuk kemudian bagaimana mengembalikan pemuda-pemuda ini sebagai pemuda yang asli, bukan pemuda palsu. Betul Kak, pemuda tangguh. Iya. Mewujudkan pemuda yang patriot Kak, mewujudkan pemuda yang patriot Kak. Iya. Jadi Agar lepas dari tantangan ini tadi. saya kira para pejuang-pejuang kita ini yang luar biasa dengan usia muda yang sangat heroik itu kan tentu tidak tiba-tiba mereka jadi orang yang berani menghadapi. Tentu dia lahir dari latar belakang yang luar biasa juga mungkin. Dan itu artinya kembali ke keluarga. Jadi kepatriotisme ini itu dibangun dari keluarga. Tadi disebut bahwa dia sangat religius, ya. Mungkin karena dia religius sehingga dia sangat berani kan, seperti itu. Jadi saya kira itu nilai penting dari tadi yang disebutkan saya penggawa Lolo itu yang sangat religius, lalu sangat berani. Karena kalau itu terjadi sekarang kita tidak tahu kita akan berpihak kemana, ya. Apakah kita akan sama Belanda itu atau kita juga akan datang ke laut untuk melawan mereka kan itu? Kita tidak tahu. Ya, karena itu menyangkut pilihan-pilihan yang kontekstual sekali pada zaman itu. Ya. Dan kita bersyukur tokoh-tokoh ini ada yang mewariskan nilai kepada kita bahwa ada loh orang yang melawan ya, yang tidak begitu saja dicaplok dan sebagainya. Jadi untuk generasi muda saya pikir kan kita tidak akan menjadi itu lagi kan sebagai pejuang. Anda tidak akan menjadi pejuang lagi. Konteks zaman tidak ada berbeda. peperangan fisik seperti lagi. Tapi sekarang peperangannya adalah peperangan karya. Ya, kualitas personal itu yang penting ya. Supaya orang mengenal kita juga sebagai misalnya anak muda Mamuju yang mampu merayakan karya-karya kreatifnya di panggung intelektual atau di momentum-momentum digital seperti itu. Saya kira. Mana karyamu, Safri? Ada dulu Kak. Oh iya. Kalau Kak Hapsa? Iya. Saya mengutip pernyataan Punggawa Malolo yang mengatakan, Aduh. mau na kodo-kodo kuke, udah melo na napahenta Balanda. Iya. Artinya itu, walaupun saya hidup sebagai orang yang hina, saya pun tidak akan mau diperintah oleh penjajah Belanda. Yeay. Keren sekali, idealismenya keren sekali. Karena dia lo, tamatin di bongi, apa sih mata Facebook? Anak muda sekarang. Tidak semua juga. Udah semua ya? Oh, belum ini pemuda palsu. Kalau Facebook berarti bukan IG dia. Artinya ini masih Kalau Kari sudah IG ya. Iya. jadi dia Gen Z. Gen Z. Pakai solar. Safri, Iya. tadi itu Pak Kadis sebut ada lomba cerpen nanti. Cerpen lokal ya. Cerpen lokal. Ayo kita ikut ke lomba ya. Ayo Kak. Motivasinya Safri ikut lomba apa? Dua. Oh, sama. Tapi membaca dulu, Dek. Iya harus Kak. Iya, bikin karyanya dulu. Iya, betul itu Kak. Betul. Baru ikut lombanya. Saya pernah seperti itu. Karena di perayaan SPP saya harus menulis dan akhirnya saya juara 1. Ayo, kita pergi. Tunggu dulu, Dek. Maaf, Dek. Di sini mungkin dulu bincang-bincang, Dek. Pak Kadis, Pak Kadis. Oke. Kami pergi dulu, Dek. 10 halaman ya, 10 halaman.